Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat operator kejar tayang? Oke, pada kesempatan ini kita akan mencoba ya teman-teman membedah apa itu rapot mutu sekolah ya. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman login ke rapor pendidikan ya teman-teman, ini situsnya. Setelah teman-teman login, ini adalah tampilannya. Nah, baik teman-teman, sekilas di sini ada dijelaskan situasi rapot sekolah kita pada saat ini. Artinya pada tahun 2023 ini ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa poin. Yang pertama adalah kemampuan literasi. Kategori kuning ya teman-teman. Nah, kemampuan numerasi kategori merah, karakter juga merah. Iklim keamanan sekolah kategori hijau, iklim kebinekaan kategori merah, dan kualitas pembelajaran kategori kuning. Nah, apa arti dari warna ini? Saya rasa teman-teman sudah paham ya dari warna ini. Artinya yang merah itu kurang, yang kuning itu perlu ditingkatkan, yang baik itu yang hijau itu artinya baik ya. Nah, coba kita lihat di kemampuan literasi. Di sini sedang 64,29% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya capaian naik 42,87% dari tahun 2022. Artinya kemampuan literasi siswa di sekolah ini dibanding tahun lalu naik sebesar 42,87%. Nah, teman-teman, di sini ada kolom apa arti capaian saya. Coba kita lihat. Nah, teman-teman dapat membaca sendiri arti capaian yang tadi disebutkan. Kemampuan literasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks atau teks informasional dari teks fiksi. Apa saja yang dinilai dari kemampuan literasi peserta didik. Nah, oke teman-teman, ini adalah arti capaian dari kategori sedang yang tadi. Nah, jika terus teman-teman ingin mendalami, kenapa kategorinya masih sedang, kenapa tidak baik, di mana letak permasalahannya, kan seperti itu. Nah, teman-teman silakan klik di pelajari akar masalah. Apa masalahnya, kenapa kemampuan literasi siswa tadi masih kategori kuning. Nah, teman-teman klik di sini ya untuk melihat indikator yang lain. Nah, berikut daftar indikator lain yang perlu ditingkatkan yang berkaitan dengan kemampuan literasi. Kompetensi membaca teks sastra 41,1/100. Ini adalah kategori kemampuan siswa di sekolah kita. Itu per 100 ya teman-teman. Coba kita klik detailnya di sini. Kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi. Apa saja yang dinilai dari kompetensi membaca teks sastra, kemampuan memahami teks jenis fiksi peserta didik. Skor capaian kompetensi membaca teks sastra Anda tahun ini 41,1, turun 4,74% dari tahun 2022, artinya dari tahun sebelumnya. Nah, teman-teman jadi dapat ya teman-teman pahami dari detail permasalahan di sini bahwasanya kemampuan memahami literasi peserta didik tadi menurun dari tahun lalu. Kan seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, nanti bisa cek detail-detail yang lain ya. Oke, next. Nah, baik teman-teman, selanjutnya untuk kemampuan numerasi dan karakter, begitu juga dengan iklim keamanan sekolah dan seterusnya, teman-teman bisa pelajari dari pelajari akar masalah setiap menu ya teman-teman. Dan selanjutnya coba kita bedah isi dari rapot mutu kita. Ya, teman-teman silakan unduh rapot mutu di sini. Silakan pilih ya, bisa mengakses yang tahun 2022, juga bisa akses tahun 2023.
Nah, di sini ada yang sudah saya unduh. Nah, ini dia teman-teman raport mutu. Ini ada 6 sheet ya teman-teman, keseluruhan ada 6 sheet. Nah, sheet pertama ini adalah laporan rapor pendidikan SD negeri sekian-sekian. Nah, di sini ada dijelaskan ada beberapa peringkat ya teman-teman. Ada peringkat atas, peringkat menengah atas, peringkat menengah bawah, peringkat bawah. Artinya dikelompokkan peringkat itu menjadi 5 ya teman-teman. Nah, coba kita lihat satu contohnya. A1, kemampuan literasi. Capaian dari kemampuan literasi siswa sedang. Siswa sudah mencapai kompetensi minimum 64,29%. Skor rapor tahun ini 64,29%. Definisi capaian 40% sampai 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Namun, perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Artinya, teman-teman, capaian kita sedang artinya belum keseluruhan ya. Kalau sudah keseluruhan berarti sudah kategori hijau dan persentasenya sudah di atas 90 sampai 100% ya, teman-teman. Nah, kemudian perubahan skor dari tahun lalu ini warna hijau, artinya naik ya, 42,87% naik dari tahun lalu. Peringkat di kabupaten kota, teman-teman lihat sendiri peringkat sekolah kita di kabupaten kota dan peringkat kabupaten kita di tingkat nasional. Nah, oke. Nah, teman-teman, itu adalah cara membaca laporan pendidikan kita ya, teman-teman. Lebih lanjutnya teman-teman bisa dibaca di panduan membaca PBD di sheet 2 ya. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah di prioritas rekomendasi. Apa itu prioritas rekomendasi? Ya. Teman-teman bisa lihat ya di kolom identifikasi. Di masalah ada nomor 1 D8. Ya, selanjutnya ada D8, ada A3, ada A, ada A, ada A, ada D, dan selanjutnya A. Nah, jadi teman-teman, kenapa hanya A dan D? Ya, kenapa tidak B, C, dan E? Nah, jadi teman-teman di sini saya jelaskan bahwasanya jika sekolah kita sudah kategori hijau atau kategori kuning, maka yang paling perlu kita perbaiki yang pertama adalah poin A dan poin D. Nah, di sini adalah prioritas rekomendasi. Dari raport teman-teman pada tahun ini, setelah tadi ditelaah rapor pendidikannya, tindakan yang perlu kita lakukan adalah di prioritas rekomendasi. Teman-teman silahkan baca di prioritas rekomendasi apa saja yang diprioritaskan untuk memperbaiki pencapaian kita untuk tahun yang akan datang. Kan seperti itu. Baik, teman-teman. Di sini nomor 1, D8 iklim kebinekaan capaian kurang. Skornya 56,86. Akar masalahnya adalah toleransi agama dan budaya. Program yang harus dibenahi ini ya, program benahi peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang terciptanya toleransi agama dan budaya. Inspirasi kegiatan benahi. Satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait sikap dan perilaku penghargaan terhadap keragaman agama dan budaya di sekolah. Nah, lanjut teman-teman. Nanti di tautan referensi kita akan periksa apa isinya ya teman-teman. Kemudian contoh kegiatan ARKAS. Di sini kegiatan postreguler, pengembangan diri terkait toleransi beragama dan budaya melalui PMM, pengembangan diri terkait dukungan kesetaraan agama dan budaya melalui PMM, peringatan Hari Besar Agama dan Nasional. Artinya, teman-teman, rapor pendidikan ini adalah acuan sekolah dalam menyusun rencana kerja anggaran sekolah atau ARKAS ya. Jadi, dapat dilihat nanti di rapor kita yang merah yang mana saja yang kurang pembinaan atau yang kurang penekanan atau penguatan belajarnya, maka di ARKAS di situ yang lebih kita prioritaskan untuk dianggarkan. Tapi kita tidak bisa menebak-nebak saja teman-teman, semua kita bisa pelajari di rapor pendidikan yang telah kita dapatkan.
Nah, teman-teman, setelah kita telah prioritas rekomendasi, silakan teman-teman klik di sheet 5. Di sini ada lembar kerja RKT, ya, lembar kerja tahunan. Silakan teman-teman ini diisi ya. Coba saya buka lagi yang prioritas 3. Nih, D8 iklim kebinakaan. Nah, ini teman-teman silakan di-copy ya, di-copy ke lembar kerja RKT. Ini sudah saya copy ya, iklim kebinekaan. Kemudian refleksi akar masalah, benahi kegiatan dan penjelasan kegiatan. Nah, refleksi akar masalah, benahi dan kegiatan juga teman-teman silahkan copy dari sheet 3 ya. Nah, ini teman-teman silahkan di copy, dipindahkan ke lembar kerja rekas, ke lembar kerja RKT maksud saya. Ini dia ya teman-teman. Nah, penjelasan kegiatan ini teman-teman silahkan nanti dipilih dari ini ya teman-teman. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait sikap dan perilaku penghargaan terhadap keragaman agama. Artinya adalah kelemahannya di sini satuan pendidikan masih kurang dalam apa namanya teman-teman, keragaman beragama di lingkungan pendidikan itu masih kurang. Mungkin secara umum bisa disebutkan sebagai toleransi beragama. Nah, teman-teman bisa pilih opsi-opsi yang di kanan ini untuk kita kemudian anggarkan ke Arkas ya. Yang pertama ada pengembangan diri terkait toleransi beragama dan budaya melalui PMM. Ada pengembangan diri terkait dukungan kesetaraan agama dan budaya melalui PMM. Kemudian ada peringatan Hari Besar Agama dan Nasional. Teman-teman silahkan pilih di antara yang tiga ini. Apa yang harus kita lakukan ya agar lingkungan sekolah kita lebih mengenal atau lebih kental terhadap keragaman agama dan budaya di sekolah, teman-teman. Kegiatan apa yang harus kita anggarkan di Arkas? Nah, misalnya di sini saya buat bahwa guru di sekolah tersebut harus melakukan KKG per minggu atau per bulan ya. Nah, di dalam KKG ini nanti akan dibahas di forum bahwasannya apa saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan toleransi dalam keragaman agama dan budaya di sekolah. Nah, begitu teman-teman. Nanti silahkan dipilih penjelasan kegiatannya. Jika tidak ada di sheet 3, silahkan tambah sendiri yang sesuai dengan yang akan dimuat di Arkas nanti. Nah, selanjutnya apakah kegiatan membutuhkan biaya? Klik ya jika iya. Kan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah selesai, kemudian teman-teman copycat ini, yang G8 ini, yang baru saat kita input ke lembar kerja Arkas. Nah, ini ya teman-teman, sudah saya inputkan. Peningkatan kompetensi GTK, ini uraiannya tinggal mengkopikan saja. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan uraian kegiatan dan jumlah biaya jika ada. Nah, karena tadi di penjelasan kegiatan saya memasukkan kegiatan KKG, maka di uraian saya masukkan dalam kegiatan KKG itu biaya apa yang perlu kita keluarkan. Nah, di sini saya buat transport perjalanan dinas guru ya, teman-teman, untuk melaksanakan KKG. Kemudian jumlah ini berapa orang yang akan melaksanakan KKG, silahkan disesuaikan. Kemudian ini satuannya teman-teman, buat orang saja. Harga satuan berapa kos per orang ya teman-teman, per hari. Saya buat 100.000. Kemudian total ini adalah keseluruhan dikali 100.000 jadi 500.000 ya teman-teman. Ini adalah biaya yang akan saya anggarkan di Arkas dalam melaksanakan KKG untuk menyelesaikan poin di prioritas rekomendasi yang ini teman-teman, yang toleransi agama dan budaya. Nah, untuk selanjutnya ya teman-teman, nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan penjelasan yang sudah saya berikan.
Nah, nanti akan ketemu korelasinya ya teman-teman, antar program kita untuk tahun yang akan datang dan anggaran yang akan kita inputkan di Arkas untuk yang tahun akan datang agar sesuai dengan rapor pendidikan di sekolah kita. Nah, saya rasa itu saja teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang jelas, silahkan diklik di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Oke, itu saja yang dapat saya sajikan kali ini. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel saya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasi agar tetap update dengan tutorial-tutorial terbaru dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.